Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi kita, yakni formulasi tablet effervescent. Pada diskusi kita nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan basic konsep atau konsep dasar dari formulasi tablet effervescent. Formulasi sediaan effervescent ini memerlukan adanya bahan-bahan effervescent, yang mana bahan effervescent ini adalah suatu bahan yang terdiri dari asam dan basa. Jadi ketika ada asam dan basa, basanya ini nanti sebagai sumber gas. Kemudian si asamnya ini sebagai gas promoting agent. Jadi dasar dari formulasi ini adalah ada dua komponen bahan, yang mana terdapat bahan sebagai gas generating agent atau biasanya kita sebut basa, yang mana biasanya digunakan basa-basa bikarbonat karena nanti reaksi dengan suatu asam dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian pada formulasi effervescent ini juga terdapat komponen asam. Tujuannya untuk mempercepat pembentukan dari gas pada reaksi effervescent. Sehingga beberapa aspek terkait dengan sifat karakteristik dari asam dan basa serta reaksinya harus kita perhatikan secara khusus. Terlebih lagi ini adalah sediaan tablet. Jadi kalau kita tengok di pasaran, tablet effervescent itu yang bagaimana? Biasanya kita ambil tabletnya, kita masukkan dalam gelas, kemudian keluar perumpul-perumpul gas. Nah, gas yang terbentuk ini nanti fungsinya untuk apa? Biasanya untuk memberikan sensasi yang lebih, utamanya sensasi yang lebih menyenangkan ketika kita konsumsi. Akan tetapi di lain sisi, gas yang terbentuk pada reaksi effervescent itu sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan efek dari suatu obat. Jadi formulasi sediaan effervescent ini memang secara konsep dasar sangat sederhana. Akan tetapi kita membutuhkan perhatian khusus terkait dengan proses pembuatannya. Oke, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian pada formulasi effervescent ini tadi sudah saya diskusikan di awal bahwa tujuannya itu untuk meningkatkan aseptabilitas dari pasiennya. Jadi bisa meningkatkan keterimaan pasien. Kenapa? Karena gas yang terbentuk nanti itu rasanya malah menyegarkan ketika kita minum. Jadi sensasinya itu lebih menyenangkan, kayak iklan Sprite itu loh Mas Mbak. Jadi adanya gas karbon dioksida yang keluar pada sediaan tablet effervescent kemudian nanti membentuk larutan, itu nanti yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kenyamanan atau keterimaan pasien. Jadi memberikan sensasi yang berbeda ketika kita mengkonsumsi obat dengan obat yang dilarutkan di dalam larutan, itu memberikan nilai tambah pada formulasi tablet effervescent ini. Tidak hanya alasan untuk meningkatkan keterimaan pasien, akan tetapi tadi juga sudah saya diskusikan bahwa effervescent ini mampu meningkatkan bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas ini adalah ketersediaan hayati atau kadar obat di dalam sirkulasi sistemik. Itu kita sebut dengan bioavailability. Nah, kenapa bisa meningkatkan bioavailability ini? Karena gas karbon dioksida yang dikeluarkan dari reaksi effervescent itu nanti akan meningkatkan jumlah karbon dioksida yang terlarut di dalam larutan tersebut. Padahal kita ketahui bahwa karbon dioksida itu yang namanya gas itu pasti sifatnya hidrofobik. Jika gas itu nanti menempel di permukaan epitel, maka nanti bisa membantu mengubah fluiditas membran. Dari membran epitel kita itu akan berubah fluiditasnya dan akan membuka karena dia akan memodulasi tick junction sehingga akan meningkatkan efek permeasi. Oke, mungkin Mas Mbak semua kalau belajar biofarmasetik akan lebih paham terkait dengan mekanisme peningkatan permeasi melalui pengubahan permeabilitas membran dan peningkatan
dari pembukaan tick junction-nya ini melalui gas karbon dioksida. Intinya, tablet effervescent itu gas yang terbentuk itu mampu meningkatkan bioavailability dengan cara meningkatkan efek dari permeasinya. Selanjutnya, teknologi membuatnya ini sama seperti teknologi membuat tablet-tablet konvensional. Jadi ya, ada proses granulasi, kemudian ada proses pencetakan, ada proses pengayaan kalau kita butuhkan. Kemudian nanti yang paling penting di sini perbedaannya adalah karena bahan-bahan yang kita gunakan bersifat higroskopis, nanti butuh kondisi khusus untuk mengontrolnya. Artinya, pada waktu proses pembuatan, ruang untuk memproduksi itu kita kontrol sedemikian rupa sehingga higroskopisitasnya itu tidak terlalu tinggi. Yang mana higroskopisitas ini berhubungan dengan kelembapan relatif dari udara kita. Padahal kalau kita di Indonesia itu termasuk dalam zona 4B, artinya dia hot and humid, dia panas dan lembab. Jadi kelembapan udara di sekitar kita itu ya kelembapannya sekitar 60-75%, bahkan rata-rata 70-75%. Untuk musim penghujan ini, jadi kalau musim penghujan itu kelembapannya relatif lebih tinggi lagi. Jadi untuk pembuatan tablet effervescent ini jika tidak kita kontrol dengan kelembapan yang rendah, maka nanti dia akan mengabsorpsi lembab dari udara. Sehingga akan terjadi tabletnya ini akan basah. Ya basah saja untung, tapi nanti terjadi reaksi effervescent. Jadi pada proses ini, selain pada pembuatan yang sama dengan tablet konvensional atau immediate release, kita juga perlu kontrol kelembapan. Bisa kita gunakan AC ditambah dehumidifier untuk menurunkan kelembapan ruangnya. Kemudian, ketika kita ingin memformulasikan tablet effervescent, ada aspek yang mendasar dan fundamental sekali, yakni adalah komponen asam dan gas generating source-nya. Itu harus kita pahami. Apa yang bisa kita gunakan, kemudian reaksinya bagaimana, ini nanti sempurna tidak reaksinya, menghasilkan butiran-butiran kasar tidak. Karena umumnya sediaan effervescent itu adalah tablet kita ambil, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jangan sampai nanti ketika tabletnya ini terdisintegrasi, ada yang kemerampul di atas, atau yang mengapung atau suatu senyawa atau partikel yang masih melayang-layang, itu tidak acceptable. Artinya dia harus soluble. Nah, itu adalah pertimbangan khusus ketika kita melakukan formulasi sediaan tablet effervescent. Kemudian yang akan kita bahas pertama ini adalah komponen asam. Jadi komponen asam di sini tadi fungsinya sebagai gas promoting agent. Dia akan mempercepat terbentuknya reaksi effervescent. Kalau misalkan hanya sumber basanya atau sebagai sumber gasnya saja, itu kita masukkan ke air tanpa ada asam, ya tidak akan terbentuk reaksi effervescent. Ada beberapa komponen asam yang bisa kita gunakan, itu ada asam sitrat, ini sering kita jumpai ya asam sitrat, kemudian ada asam tartat, ada asam fumarat, dan ada beberapa komponen asam-asam yang lain. Asal asamnya itu bersifat asam lemah, misalkan kita gunakan asam salisilat sebagai obat sekaligus dia sebagai komponen asam atau asam askorbat, yakni vitamin C, bisa juga kita manfaatkan sebagai sumber asam. Akan tapi yang perlu kita pahami, jangan kita gunakan asam kuat seperti HCl, H2SO4. Itu tidak boleh kita aplikasikan dalam pembuatan tablet effervescent. Ya nanti tidak bisa berbentuk tablet, selain itu dia juga akan bersifat korosif. Artinya yang kita gunakan ini adalah asam-asam lemah. Umumnya asam-asam yang kita gunakan itu bersifat poliprotik. Jadi asam sitrat, asam tartat, asam fumarat. Untuk asam fumarat jarang ya. Kemudian ada asam-asam lain, asam formiat, itu sangat jarang sekali. Asam formiat itu, kalau Mas Mbak minum teh ada semut kegigit, rasanya kecut-kecut, itu adalah asam formiat. Nah, yang paling banyak digunakan adalah asam sitrat dan asam tartat. Tapi
asam sitrat ini lebih digunakan karena dia lebih bersifat kompresibel dibanding asam tartat. Kemudian kita lanjutkan komponen asamnya tadi. Yang paling utama dan sering digunakan adalah asam sitrat. Asam sitrat ini ada yang dalam bentuk anhidrat, ada yang dalam bentuk monohidrat. Kalau anhidrat, struktur kristalnya tidak mengikat air. Kalau monohidrat berarti dia mengikat satu molekul air pada satu struktur kristalnya. Kemudian ketika dia dihidrat berarti 2, trihidrat dia 3, dan seterusnya. Kalau setengah itu hemihidrat. Jadi di sini Mas Mbak perlu ketahui terutama nanti dalam perhitungan stoikiometri reaksi. Apakah si asam sitrat ini berlebih atau tepat habis? Jangan sampai kita diminta mengambil asam sitrat 100 mg, kita ambil 100 mg asam sitrat monohidrat. Nanti tidak akan ekuivalen, karena di dalam 100 mg asam sitrat monohidrat itu terdapat asam sitrat dan air juga. Jadi harus kita perhatikan konsep ini. Umumnya asam sitrat monohidrat itu lebih stabil dibandingkan asam sitrat anhidrat. Asam sitrat ini biasanya akan meleleh pada suhu sekitar 100-an dan kemudian akan mengeluarkan airnya. Jadi akan mengeluarkan air lembabnya itu mulai pada suhu 75 derajat. Kemudian dia akan membentuk anhidrat itu pada suhu 135 derajat. Dan dia bisa juga membentuk anhidrat juga pada RH di bawah 40. Kemudian pada RH mulai dari 60 sampai 70 dia akan memulai menyerap lembab yang sangat signifikan. Bisa dilihat dari grafik ini. Jadi kita ini bisa lihat dari profil sorption dan desorption air di dalam suatu material. Sorption itu adalah penyerapan air dan desorption itu adalah pelepasan air. Jadi ketika suatu bahan itu kita paparkan pada kelembapan relatif tertentu, dia punya tendensi untuk menyerap air atau membuang air. Misalkan asam sitrat saya letakkan pada RH 60, dia akan ada tendensi untuk menyerap air. Jadi bahan ini kita sebut higroskopis pada suhu pada RH 60. Ketika kita ubah RH-nya menjadi 40, apakah dia higroskopis? Ya tidak, karena di bawah RH 60 dia tidak akan menyerap lembab. Kemudian kalau kita letakkan pada RH 60 atau 80, nah dia akan sangat menyerap lembab sangat signifikan. Semakin tinggi RH-nya, maka kemampuan bahan ini dalam menyerap lembab itu akan semakin tinggi. Otomatis ini kita sebut dengan bahan higroskopis. Jadi kesimpulannya ketika kita menyebut suatu bahan itu higroskopis atau tidak, itu related terhadap RH yang akan kita gunakan untuk mengukur higroskopisitas dari suatu material. Misalkan bahan asam sitrat ini higroskopis pada RH 60, ya kita sebut dia higroskopis pada RH 60. Tapi kalau kita letakkan di RH 40, apakah dia higroskopis? Ya tidak. Jadi kesimpulannya ketika kita melakukan preformulasi, higroskopisitas ini perlu kita tulis. Dia mulai menyerap lembab pada RH berapa. Jadi tidak boleh kita tulis bahan ini higroskopis, bahan ini tidak. Oh, tidak boleh sedemikian rupa. Harus kita justifikasi secara jelas, oh bahan ini bisa menyerap lembab mulai pada RH 60. Itu yang kita sebut dengan sistem higroskopis. Nah, ini terkait dengan asam sitrat. Jadi karakteristik utamanya seperti itu. Nanti akan kita manfaatkan dalam pembuatan granul effervescent dengan metode melt granulation. Itu bisa kita gunakan untuk membuat tablet effervescent nanti. Kemudian sebagai gas generating source-nya, ini ada beberapa garam yang biasanya merupakan garam bikarbonat. Jadi ada sodium karbonat, ada sodium bikarbonat, ada potasium karbonat, ada potasium bikarbonat, ada kalsium karbonat. Umumnya yang paling banyak digunakan itu adalah sodium bikarbonat.
Kenapa? Pertama, karena faktor kelarutan, yang kedua faktor kompresi. Walaupun sodium bikarbonat ini adalah material yang brittle, artinya ketika dia dikempa, dia akan terfragmentasi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, sodium bikarbonat ini memiliki karakteristik yang khas sekali. Jadi dia nanti, sodium bikarbonat itu bisa bereaksi dengan si asam sitrat. Nah, asam sitratnya nanti akan membentuk natrium sitrat. Nah, ini yang akan kita manfaatkan untuk menghitung kesetimbangan reaksi antara asam sitrat tadi, yang mana asam sitrat tadi memiliki bobot molekul 210, sedangkan sodium bikarbonat itu memiliki bobot molekul 84 gram per mol atau Dalton. Nah, jadi nanti akan kita gunakan untuk menghitung stoikiometri reaksi dari asam sitrat dan sodium bikarbonat. Karena dua komponen ini yang paling banyak digunakan. Kenapa komponen ini paling banyak digunakan? Utamanya untuk tablet effervescent, karena kompresibilitasnya bagus, kemudian dia relatif lebih menghasilkan gas dengan stoikiometri yang lebih bagus dibandingkan sodium karbonat ataupun potasium karbonat ataupun potasium bikarbonat. Selanjutnya, kita akan berdiskusi terkait dengan reaksi effervescent. Jadi yang perlu kita pahami, reaksi effervescent ini adalah suatu reaksi kimia. Kalau kita berbicara reaksi kimia antara asam dan basa, pasti kita harus menghitung stoikiometrinya. Jadi ada stoikiometri ketika asam ini ditambah basa ini, ya. Nah, kemudian asam yang kita gunakan itu biasanya bersifat poliprotik. Poliprotik itu gambarannya dia akan terionisasi menjadi beberapa tahap. Jadi misalkan asam sitrat ditambah dengan NaOH itu tidak akan terbentuk trinatrium sitrat, tidak akan langsung. Tapi nanti akan terbentuk natrium sitrat monovalen, natrium sitrat dibasik, natrium sitrat tribasik. Nah, semacam itu. Jadi ada natrium sitrat monobasik itu artinya Na sitrat. Nah, kemudian natrium sitrat dibasik itu Na2 sitrat. Natrium sitrat tribasik itu Na3 sitrat. Jadi tidak langsung terbentuk Na3, tidak. Itu adalah karakteristik asam-asam poliprotik. Nah, asam-asam poliprotik ini mesti punya 3 ionisasi yang berbeda. Contohnya apa? Ada asam sitrat. Ini jelas asam triprotik. Kemudian ada asam fosfat, itu juga asam triprotik, asam borat, kemudian asam fumarat, dan seterusnya. Beberapa asam-asam lemah itu memiliki karakteristik triprotik atau poliprotik. Ya. Nah, jadi harus kita perhatikan terkait dengan stoikiometriknya. Jadi untuk perhitungan relatif tidak akan bermasalah, tapi untuk reaksi itu berbeda. Kemudian pada reaksi effervescent ini, air ini akan menjadi produk dari reaksi effervescent. Akan tetapi air ini juga kita akan gunakan sebagai katalisis reaksi effervescent. Jadi reaksi effervescent itu bisa terjadi ketika asam kontak dengan sumber gas atau basanya, asam kontak dengan basa kalau ada air. Kalau tidak ada air, walaupun dia kontak seberapa dekatnya, seberapa intimnya dia kontak, tidak akan terjadi reaksi. Oleh karena itu, pada konsep pembuatannya kita harus hindarkan adanya air di dalam sistem. Baik air itu dalam bentuk air teradsorpsi ataupun air dalam udara atau kelembapan relatif. Nah, nanti jika ada suatu reaksi effervescent, ada airnya, kemudian akan menghasilkan air lagi, airnya mengkatalisis lagi, dan seterusnya, itu akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, bahkan peningkatannya bersifat eksponensial. Jadi, kelembapan relatif yang relatif tinggi, batasannya 60, itu merupakan cut-off dalam kita memahami karakteristik bahan-bahan dalam formulasi effervescent itu mampu menyerap lembab atau tidak. Jadi pada RH60 ini bahan-bahan asam itu akan menyerap lembab. Nah, oleh karena itu, dalam proses manufaktur, otomatis akan kita jaga RH-nya jangan sampai 60. Ya, paling maksimum itu 30 atau 40 lah, itu paling maksimum. Agar apa? Benar-benar tidak ada air lembab
atau air permukaan ataupun air udara yang ada dalam sistem tersebut. Karena sekali terbentuk ada air, nanti akan memkatalisis reaksi effervescent, menghasilkan air lagi, kemudian airnya digunakan untuk katalisis dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada air, itu nanti akan terjadi reaksi effervescent secara spontan. Itu tidak bisa kita hindarkan. Jadi nanti ketika Mas Mbak membeli tablet effervescent dikemas satu strip itu, kalau dia tidak sempurna dalam proses manufaktur ataupun packagingnya, nanti tabletnya, kemasannya itu akan mengembang. Kenapa mengembang? Terbentuk reaksi effervescent. Oke, ini adalah reaksi effervescent, ada sodium bikarbonat, ada asam sitrat, kemudian dia membutuhkan 4 molekul air, kemudian ada 3 molekul sodium sitrat, akan dihasilkan 3 molekul sodium sitrat, 8 molekul air, dan 3 molekul karbon dioksida. Yang perlu jadi pedoman di sini, ini tidak hanya satu reaksi, tapi ini reaksinya saya tulis persingkat saja. Harusnya Na bikarbonat ini akan bereaksi 3 kali. Jadi asam sitratnya ini tidak akan membentuk suatu OH-OH-nya ini tidak akan tersubstitusi semua. Kenapa? Bisa dilihat di situ ya, bahwa pada gugus sodium sitrat yang saya gambarkan, harusnya kalau dia terbentuk Na3 sitrat, itu Na-nya 3-3-nya saja. Tapi di situ saya gambarkan Na-nya hanya 1 saja. Artinya reaksi ini akan terjadi 3 kali. Kemudian nanti sodium sitrat akan bereaksi kembali dengan sodium bikarbonat. Nah, jadi sodium bikarbonat yang kedua akan digunakan untuk bereaksi kembali. Nanti Na-nya ada 2. Jadi di situ awalnya asam sitrat punya 3 gugus karboksilat, tiba-tiba hanya 1 saja yang tersubstitusi dengan Na. 2-nya itu menunggu reaksi kedua, nanti disebut dengan dibasik natrium sitrat. Kalau ini natrium sitratnya monobasik. Kemudian nanti kalau tersubstitusi jadi 2Na, itu nanti natrium sitrat dibasik. Kalau tersubstitusi 3Na, nanti natrium sitrat tribasik. Jadi konsep reaksinya tidak sedemikian rupa ini. Ini hanya saya gambarkan terkait dengan stoikiometrinya. Jadi untuk mereaksikan asam sitrat itu kita butuh 1 mol. Kemudian untuk mereaksikan asam sitrat ini agar sempurna, untuk mereaksikan dengan si basanya tadi, agar triprotiknya ini terion sempurna, dia membutuhkan 3 mol natrium bikarbonat. Jadi perbandingan molnya 1 dibanding 3. Kalau asam sitrat tadi bobot molekulnya 210, kalau sodium bikarbonat tadi bobot molekulnya 84, berarti perbandingan bobot antara asam sitrat dan natrium bikarbonat itu 210 dibanding dengan 3 dikali 84. Ya, sekitar 1 dibanding 1,2-an, seperti itu. Nah, itu adalah perbandingan kasar. Nanti silahkan dihitung secara stoikiometrik tersendiri ya, terkait dari perhitungan penggunaan asam dan basa pada reaksi effervescent. Tapi dalam formulasi reaksi effervescent ini, terutama pada tablet effervescent, umumnya asamnya dibuat berlebih. Agar apa? Agar memberikan tes atau rasa yang lebih menyenangkan. Sedikit kecut-kecut gimana gitu loh ya. Itu lebih nyaman dan lebih enak ketika kita desain sedemikian rupa. Kemudian yang perlu jadi perhatian di sini airnya saya beri tanda merah. Ya, kita membutuhkan 4 molekul air untuk membentuk reaksi effervescent, kemudian akan menghasilkan 8 molekul air. Nah, 4 jadi 8. Kalau nanti ini kita gunakan, nanti terjadi peningkatan secara eksponensial. Seperti pada grafik yang saya tunjukkan. Artinya apa? Karbon dioksida itu juga akan meningkat secara eksponensial. Otomatis nanti lambat laun tabletnya ini kalau kita kemas dalam wadah, kemasannya bisa mengembang. Karena terbentuk gas karbon dioksida. Lama-lama kalau mengembang kencang dibuka makluk kayak gitu. Nah, itu reaksinya sudah terjadi. Jadi harusnya effervescent-nya nanti direaksikan ketika ditambahkan di air, ini sudah terbentuk reaksi effervescent di dalam kemasan. Nah, itu menurunkan mutu dan kualitas dari tablet effervescent. Nah, pada reaksi ini, otomatis ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita perhatikan.
apa yang perlu kita perhatikan? Yakni agar kita jaga ketika proses manufaktur, sodium bikarbonat ini tercampur dengan asam sitrat boleh-boleh saja, asal tidak ada molekul air. Jadi kunci utama pada proses manufaktur, ini tidak boleh ada molekul air di dalam sistem. Jadi ada natrium bikarbonat ketemu dengan asam sitrat, itu tidak boleh ada molekul air. Kalau nanti dia ada molekul air, maka nanti airnya ini akan mengkatalisis reaksi effervescent. Jadi kunci utama adalah hal tersebut. Jadi yang pertama tadi, ketika kita berbicara konsep dasar terkait dengan formulasi tablet effervescent, kita harus pahami bahwa untuk membuat tablet effervescent itu kita membutuhkan asam dan basa. Ada asam yakni asam sitrat, dan basa contohnya sodium bikarbonat. Kemudian reaksi effervescent itu bisa terjadi ketika ada air. Jadi yang perlu kita kontrol adalah kelembapan. Walaupun kita secara nyata tidak menambahkan air di situ, akan tetapi kalau kita proses pada kondisi kelembapan ruang seperti ini, maka dia bisa mengadsorpsi air dari udara. Nah, air yang teradsorpsi ini nanti gara-gara material asam sitrat yang bersifat higroskopis dan dia menyerap lembab pada RH di atas 60 atau mulai RH 60 dia mulai menyerap lembab, nanti airnya akan sebagai katalisis reaksi effervescent. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait dari dua karakteristik utama dari asam dan basa itu tadi. Kemudian, reaksi effervescent ini nanti biasanya itu akan menghasilkan gas. Nah, gas ini yang akan memberikan sensasi yang lebih untuk meningkatkan kenyamanan pasien, sekaligus dia akan meningkatkan bioavailabilitas dari tablet effervescent. Itu adalah konsep dasar, basic fundamental ketika kita akan merancang formulasi tablet effervescent. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa kita dalam merancang suatu tablet effervescent itu perlu kita ketahui komponen asam basa, reaksi effervescent, kontrol RH, dan yang terakhir adalah kita pahami stoikiometri reaksinya. Demikian diskusi kita pada basic fundamental dari formulasi tablet effervescent. Nanti kita akan sambung pada bagian formulasinya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.